Meskipun luka telah menusuk jauh ke dalam jiwanya, Laila tetap menyembunyikan penderitaannya dan tidak ingin membaginya dengan siapapun. Terkadang, ketika seluruh dunia telah terlelap tidur, cahaya rembulan akan menariknya menuju jendela rumahnya. Di sana ia akan berdiri terpaku, memandangi jalan dan menunggu. Tapi menunggu siapa? Apakah ia menunggu seorang utusan yang mengendarai kuda datang dengan membawa pesan dari Majnun? Apakah ia mengharapkan seorang pengembara datang dari jauh membawa salam dari kekasihnya? Meskipun Laila dan Majnun telah terpisahkan, api hasrat telah menyala di hati mereka. Dalam diri Laila, nyalanya tersembunyi dan tidak mengeluarkan asap. Ketika seseorang sedang berbaring sekarat, seorang dokter akan menaruh cermin di dekat mulutnya untuk melihat apakah dia masih bernafas atau tidak. Laila pun memiliki cermin, namun baginya, cermin itu adalah jiwanya sendiri yang terus-menerus ia tanyai tentang kekasihnya, Majnun. Tidak ada sesuatu atau seorang pun yang dapat dipercayainya. Oleh sebab itu, ketika di malam hari, ia akan menceritakan rahasia dan perasaannya yang terdalam kepada bayangannya sendiri. Di satu sisi terbentang samudera air mata, sedang di sisi lain, api cintanya yang bergejolak. Laila berdiri di antara keduanya bagaikan sesosok peri yang melayang di antara api dan air. Meskipun luka telah menusuk jauh ke dalam jiwanya, Laila tetap menyembunyikan penderitaannya dan tidak ingin membaginya dengan siapapun. Terkadang, ketika seluruh dunia telah terlelap tidur, cahaya rembulan akan menariknya menuju jendela rumahnya. Di sana ia akan berdiri terpaku, memandangi jalan dan menunggu. Tapi menunggu siapa? Apakah ia menunggu seorang utusan yang mengendarai kuda datang dengan membawa pesan dari Majnun? Apakah ia mengharapkan seorang pengembara datang dari jauh membawa salam dari kekasihnya? Apapun yang dinantikannya, ia tak kunjung datang. Lalu dia mulai membayangkan hembusan angin sebagai utusan yang membawa desa napas kekasihnya itu dari gunung Najd. Sementara setiap awan yang membawa hujan, ia bayangkan sebagai seorang pengembara yang menyampaikan salam dari kekasihnya melalui tetesan air mata langit. Satu-satunya hal yang sampai kepada Laila adalah syair-syair kekasihnya. Puisi-puisi Majnun ada di bibir setiap orang yang lewat. Bahkan anak-anak gelandangan di pasar pun akan melantunkan syair-syair kekasihnya itu dalam senandung mereka. Baik Majnun menyadarinya atau tidak, suaranya telah didengar oleh orang yang dicintainya. Dan untuk ini Laila sangat bersyukur. Adapun kecantikan bukanlah satu-satunya karunia Laila. Ia pun memiliki kepandaian dalam seni bersyair. Oleh sebab itu, ia menghafalkan syair-syair Majnun ke dalam ingatannya begitu mendengarnya. Kemudian, setelah menguntai mutiara-mutiara kearifan Majnun itu ke dalam sebuah rangkaian mawar syair, ia akan merangkai syair-syair balasannya. Ia akan menuliskan syair-syair itu di atas helaian daun, menuliskan alamat tujuan daun-daun itu dengan pesan-pesan pendek, seperti bunga melati mengirim kidung ini untuk pohon cemara, kemudian menebarkan mereka ke dalam angin ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Kadang-kadang beberapa lirik syair ini akan ditemukan oleh seseorang, dan penemunya
setelah mereka menerka-nerka makna yang tersembunyi, akan menyadari untuk siapa syair-syair itu sebenarnya ditujukan, lalu akan membawanya kepada Majnun sebagai imbalan bagi penemunya. Majnun akan merangkai sebuah puisi yang pada akhirnya akan menemukan jalan kembali kepada Laila. Banyak pesan-pesan rahasia yang berlangsung di antara mereka dengan cara seperti itu, hingga mereka pun mengoyak tabir perpisahan. Hal itu cukup untuk memberikan mereka asa dan harapan, dan orang-orang yang mendengarkannya akan takjub dengan kepaduan syair-syair mereka. Betapa selarasnya mereka dalam nada dan ungkapan, karena syair-syair mereka adalah senandung cinta, dan cinta cukup kuat untuk menghancurkan semua mantra. You are my sunrise.